Karena akhirnya kita bertaruh pada satu titik adalah jadi cacing, jadi naga. Ya di situ tindakan spekulasi sedang terjadi, bukan perdagangan lagi. Kapok nggak waktu itu? Enggak, Pak. Kalau hari itu kapok, nggak ada hari ini dong. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Oke, Bro Rian. Siap. Welcome back. Siap, Pak. Itu diskusi kita yang sangat menarik. Saya ini kembali lagi bicara soal di topik kita yang lalu, bicara tentang mengapa seseorang itu bermain forex sampai akhirnya bunuh diri. Ya, teman saya hampir bunuh diri. Masih ada lagi, itu kan teman ketiga. Teman keempat ada lagi, Pak. Oke, Bapak koleksi teman-teman bermasalah. Sepertinya tidak. Jadi saya itu tidak sengaja. Mereka itu sepertinya mulut ke mulut ya. Ketika mereka hidupnya, ini broker ya yang saya sudutkan. Mungkin dia juga broker, tapi dia juga memainkan duitnya orang, tapi dia juga memainkan duitnya dia sendiri. Iya. Nah, psikologis orang, Pak. Ketika dia udah merasakan cuannya duitnya forex yang mungkin ratusan juta miliaran, tiba-tiba besoknya juga hilang miliaran. Sekarang suruh dagang untung cuman 1.000, 2.000, psikologisnya gimana? Seperti kayak kembali ke ceritanya Bro Rian. Iya. Anda sendiri juga, alah udah terima 30 juta, 400.000, sombong amat gitu ya. Saya suruh ke sektoril, kadang-kadang saya bingung, itu gimana cara ngitung OPEX, CAPEX-nya saya bilangnya. Nah. Udah terbiasa memang. Iya, oke, Pak. Saya terima statement itu. Terima kan? Terima, Pak. Tapi dia kembali ke situ. Karena dia ngomong, ya sudah, hidupku lebih tenang. Yang penting dia cukup makan. Jadi dia udah kehilangan passion. Seperti dulu. Maklum, dulu udah berkeluarga, Bro. Udah. Anak sudah ada ya? Sudah. Mungkin psikologisnya dia itu kepukul banget. Iya. Melihat wajah, dilihat orang. Apalagi dia nggak tega, uang yang dia hilangkan kliennya itu adalah klien itu butuh banget duit tersebut. Dan dia tidak bisa mengembalikannya. Nah ini gimana ini? Lagi-lagi sudut pandang kasus seperti ini itu menurut saya banyak tapi tidak pernah diungkap ke publik. Iya, baik. Pertama ya, kalau kita bicara mengenai ngelola duit orang, kemungkinan apa yang dilakukan itu sudah salah, Pak. Ya. Kenapa? Karena mengelola dana orang itu harus memiliki lisensi fund manager. Fund manager. Ataupun juga ketika kita bicara di banking, berarti dia bagian daripada treasury. Lebih daripada itu, dia tidak bisa direct kepada klien. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan ini sebenarnya adalah menyalahi aturan. Yang kedua, menurut saya juga, orang ini kadang-kadang makin tua bukan makin jadi berhati-hati, tapi kadang-kadang orang dalam posisi psikologis karena dia semakin punya kebutuhan, akhirnya dia jadi semakin nekat. Yang tadinya kita nih, saya berusaha untuk menyelami cara berpikirnya, Pak ya. Saya jualan untuk nawarin orang perdagangan forex, ternyata orang itu banyak nolak. Tapi akhirnya demand-nya begini, ya udah deh kalau kamu tradingin, kalau kamu yang pencetin, saya titipin deh. Dia ketemu 10 orang nolak, tapi nimbrung. Jadi iya, ngikut gitu. Wah, ini angin lagi kenceng nih. Gua ngikut aja deh. Ini lagi naik. Betul. Ini. Itu akhirnya dia bilang, "Ya udah deh, saya juga lagi argonya kurang, saya terima." Jadi dia spekulatif. Nggak taunya apa yang dia lakukan karena dia selama ini mungkin marketnya tidak terlalu volatile atau dia menjadi lebih nekat. Ya, kejadian itu membuat dia hilang uangnya dia dan juga hilang uang daripada kliennya. Ya, satu dilandasi kesalahan, memang itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, tapi ada unsur gamblingnya. Ya? Buah si malakama, Pak. Kalau dia nggak terima 10 klien yang sebelumnya nggak mau buka rekening. Karena di mata klien itu kan yang pengen cuan daripada gua taruh di deposito seperti kayak Bro Rian tadi. Gua taruh di instrumen yang lain, properti nggak liquid emas juga naikannya pelan. Mending gua taruh di sini. Dalam hitungan bulan, udah naik 3 kali lipat. Boleh. Itu kalau pas naik. Nah, saya tapi boleh ya, Pak ya. Saya duduk di sini kan memang juga karena mewakili industri forex. Iya. Saya itu dari dulu, itu kalau misalnya diminta untuk berbicara mengenai forex, saya pasti menghindar. Karena saya merasa bahwa forex itu konsumsi pribadi. Yang kedua adalah karena sensitif memang resiko. Karena resikonya lebih tinggi. Karena apa? Karena marketnya itu market high speed. Market high speed ibaratnya orang mau pegang mobil balap tapi baru hari pertama belajar nyetir kan, betul. Anda salah pilih kan. Betul. Tapi saya jadi pikir loh, kalau begini saya berarti menyalahi. Makanya ketika ada broker forex yang mengajak saya bekerja sama, Mas Ryan mau jadi brand ambassador nggak? Seperti Okta Investama ini. Saya tanya pertama, kamu legal nggak? Legalitas keluarin. Oke.
Yang kedua saya tanya, kamu bener nggak mau mengedukasi pasar? Bener mau nggak mengedukasi pasar? Mas Ryan syaratnya apa sehingga Mas Ryan mau jadi brand ambassador Okta? Oh iya, saya mau ada yang namanya live trading webinar, kita ajarin. Dan saya akan pakai virtual money. Loh, kalau orang lain justru mau proof bahwa dia untung, Pak. Saya nggak mau menunjukkan itu. Kita belajar sama-sama, saya tunjukkan bahwa saya bisa rugi. Saya tunjukkan bahwa analisa bisa salah. Ini market. Jadi tidak ada kata market selalu naik. Tapi sebenarnya adalah, saya mau cerita ya Pak, industri forex, semua yang ada di industri forex itu adalah instrumen yang paling aman di dunia. Loh, kok bisa? Kok bisa? Oke, sekarang gini Pak, saya mau tanya, Bapak kan juga investor ya Pak ya. Kalau saham Pak, dari sekian banyak saham Pak, satu di Indonesia, berapa banyak perusahaan yang pernah tutup yang menurut Bapak dia listing dan dia akhirnya bangkrut? Ada banyak nggak kira-kira Pak? Ya lumayan. Lumayan ya. Di Amerika juga banyak. Sekarang saya mau tanya, komoditi apa di dunia yang harganya menjadi nol? Komoditi menjadi nol. Kan forex isinya komoditi itu, oil ya. Cuma satu Pak, oil sepanjang sejarah dari industri itu sempat negatif kemarin karena masalah corona. Tapi yang lain nggak pernah. Pernah dengar nggak emas menjadi nol? Nggak pernah. Berarti barang-barangnya yang ada di dalam industri forex ini. Gini. Sebentar. Nggak boleh nih. Oke. Gini, nggak apa-apa. Kalau udah bicara ke forex gini, saya ini kan aliran konvensional. Iya, saya mix lah. Mix ya. Saya mix. Kalau aliran konvensional, saya lebih suka megang fisiknya. Oke. Karena safety bagi saya. Emas juga Pak. Emas dong. Kalau 20 kilo, pegang fisiknya. masukin brankas. SDB aja. Kalau repotnya, saya ambil resikonya. Oh iya, oke. Artinya Bapak mengambil resiko di situ ya? Ambil resiko di situ. Jadi saya aliran konvensional. Iya. Jadi mau apa-apa ada fisiknya. Memang saya tahu di zaman sekarang dengan edukasi yang baru, banyak sekali ya, yang dipermasalahkan tentang kalau ada apa-apa gimana bawa fisiknya dan sebagainya. Di counter semua lah zaman sekarang. Tapi sekali lagi, saya ini kan kalau ngomong tua-tua amat juga tidak. Itu kan aliran orang-orang tua. Iya. Tapi selagi orang-orang tua itu, kalau zaman dulu pegang sertifikat itu loh. Kalau tanah pegang sertifikat. Saya punya ketemu beberapa orang, kalau dia main properti, sertifikatnya sampai 2 lemari tau nggak? Filing kabinet. Iya, saya juga pernah ketemu. Sampai 2 lemari orang kayak gitu. Jadi dia mau ngambil yang mana itu dia bingung. Sampai AJB pun lupa. Saya juga sudah pernah ngalamin yang kayak gitu. Pernah ngalamin? Sudah. Gitu. Nah, saya ini juga menganut aliran tersebut, aliran safety. Tapi ya so far saya melihat mereka hidupnya fine-fine aja. Karena mereka pegang fisik. Semuanya segala sesuatu dipegang. Kalaupun dia bingung, paling dia safe deposit box di bank, selesai. Jadi dia bayar. Atau misalkan kita pakai perusahaan aset management ya kan. Nah, jadi asetnya dikelola sama beliau. Dia willing to pay, dia bayar mungkin sekian persen setiap tahun. Tapi dia safe. Iya. Nah, saya sedikit aliran condong ke sono. Makanya saya taruh duit diem, udah gue lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Iya. Saya nggak mau tahu. Kenapa? Bisnis saya menghasilkan. Siap. Dan waktu saya, pikiran saya, konsentrasi saya, dan kemampuan saya, skill saya ada di bisnis saya. Bukan berarti saya beralih ke trading. Gitu. Tapi sekali lagi, saya bukan anti trader. Ya. Karena bagi saya trader itu profesi yang harus kita hormati. Iya. Profesi trader tuh ya layaknya seorang arsitektur, betul ya? Seorang dokter, seorang lawyer yang harus kita hormati profesi tersebut. Karena itu profesi. Dan dia seorang profesional. Kalau trader juga dokter yang ngaco juga ada, arsitektur yang ngaco juga ada, lawyer yang melanggar etika juga ada. Tidak terkecuali seorang trader gitu. So sekali lagi saya katakan trader itu profesi. Tapi kalau orang tanya sama saya, seorang trader tanya sama saya, salah alamat. Karena saya investor. Karena saya selalu bilang, investor itu mindset. Yes. Betul ya Pak Rian ya? Ya itu sudut pandang saya. Anda boleh agree atau tidak, kita terserah. Tapi bagi saya, investor itu mindset. Karena kalau mindset, saya taruh duit diem, saya menghasilkan dari sektor income yang lain, saya dari anak-anak usaha saya yang lain, maka ya udah aset ini diam. Kita lihat kapan? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah anak-anak zaman sekarang lama amat 5 tahun, 10 tahun, 5 menit aja udah naik gitu katanya. Nah itu yang saya disagree. Siap. Izin menjawab. Baik Pak. Oke. Jadi begini Pak.
Ketika kita bicara mengenai, oh ini ada fisiknya segala macam, kita bisa simpan dan lain sebagainya, kita biarkan orang itu mengelola uang saya dengan standar sertifikasi yang sudah hebat, sudah punya pengetahuan, saya biarkan uang saya bekerja. Yes, betul Pak, karena memang karena bagian orang-orang seperti itu adalah orang yang sudah terlanjur kaya Pak. Ketika dia sudah terlanjur kaya, ketika dia dipotong dengan nilai persentase seberapapun, yang menerima sedikit sudah ngerasa besar. Misalnya, ya Pak, untuk safekeeping taruhlah 2% lah. Ya janganlah Pak, 0,5% lah Pak. Kalau saya suruh jagain uang orang 1 triliun, 0,5% sih udah cukup. Saya sudah bisa bayar OPEX dan CAPEX saya. Ya. Tapi sekarang kalau saya ketemu orang retail yang cuma punya uang 1 juta atau 2 juta rupiah, dipotong 10% pun tidak jadi apa-apa. Artinya kenapa hari ini sudah mengalami pergeseran? Atau ada suatu pergeseran menjadi kondisi hari ini? Market menjadi lebih scriptless, lebih seamless. Itu diakibatkan mau membantu orang-orang yang memiliki uang yang terbatas ini untuk bisa grow up. Coba kita bayangkan, kalau kita pergi ke broker saham saat ini saja, dengan bentuknya adalah telepon seperti zaman dulu, bayar fee pun nggak sanggup Pak. Dan kita akan sangat malu untuk telepon broker kita, beli berapa? 1 lot. 1 lot yang harganya gocap, ya kan? 5.000 perak. Mana mungkin, akan malu sendiri. Nah, tapi hari ini itu tidak. Nah, sama juga dengan industri forex, Pak. Jadi ketika kita bicara bahwa, oh saya ini sudah paling mapan, saya sudah bisa beli emas, saya akan taruh di safe deposit box. Yes, betul, karena kita beli yang 1 kilo. 1 kilo ongkos cetaknya paling affordable. Tapi kalau saya beli yang 1 gram, ongkos cetak saya jadi mahal, Pak. Sehingga scriptless itu diperlukan. Padahal ya ketika saya pribadi, saya itu membeli emas melalui bursa forex loh Pak. Kenapa? Coba bayangkan. Kita bisa loh membeli di perdagangan yang begitu risiko, tapi dengan strategi yang sangat aman. Loh, Kak Ryan, ini buat semuanya juga nih. Silakan Anda coba aja. Anda bisa bangkrut nggak dengan metode saya? Anda beli gini. Kalau yang namanya 0,01 lot, Anda beli emas, Anda taruh per market ini hari ini mungkin 1.800 US dollar. 0,01 Anda deposit 1.800 US dollar. Tunggu sampai 20 tahun lagi. Saya yakin Anda nggak akan bangkrut. Loh, tapi untungnya kecil. Loh, iya dong. Karena apa? Karena tidak merasakan leverage, Pak. Tidak ada daya ungkit. Forex itu ketika Anda masuk pasarnya, Anda diminta berhutang. Sama seperti Anda membeli properti dengan hutang. Anda diminta berhutang secara langsung ketika masuk. Berhutang? Iya, 1:100. 1:100. Bisa 1:500 pun bisa. Jadi misalnya gini, saya beli satu. Jadi sebagai pemula langsung belum sudah berhutang. Itunya yang menyebabkan industri ini menjadi berbahaya. Nah, ditangani oleh orang-orang yang sama sekali nggak punya kemampuan psikologisnya pegang duit jutaan aja nggak pernah gitu. Pertama itu, atau yang kedua, ketika dia sudah pegang uang jutaan tapi dia menambahkan nilai kenekatannya. Rakus. Serakah. Sekarang resep gampang, kira tantangan aja nih. Ada nggak orang yang modal 1.800 US dollar di forex, beli 0,01. Kalau misalnya beli 0,1 karena di Indonesia 0,1, siapin duit 18.000 US. Saya jamin tidak pernah bangkrut. Oh tapi nggak bisa Ryan. Saya untungnya kecil. Nah kan, akhirnya balik lagi. Karena untungnya yang kecil, dia ngerasa ini jadi nggak worth it. Kurang sabar Pak. Orang tidak punya strategi, tidak punya keuangan, kurang sabar. Jadi kalau marketnya hari ini bergeser ke tempat yang retail, sebenarnya karena tidak semua orang mampu membeli emas dan menaruh di safe deposit box untuk 20 kilo, Pak. Seperti Bapak gitu. Saya kebetulan investor emas sejak tahun 2000. Iya Pak, sungkem Pak. Harga 1 gram masih 80.000. Nah kan? Ya, dan itu saya termasuk orang yang menabung emas. Yes. Berapapun harganya, saya pakai dollar cost averaging. Yes Pak. Itu terus sampai hari ini. Pak, saya boleh cut dikit nggak? Saya pengen tanya. Bapak tahu nggak? Pernah terjadi kejadian namanya, karena di Surabaya juga, era namanya berkebun emas. Bapak pernah dengar di 2012-2013? Enggak pernah dengar. Oh oke. Saya ceritain ya Pak ya. Saya ceritain. Pasti Bapak pemain emas, pasti Bapak tahu. Tapi saya bukan pemain. Nah, artinya investor emas. Ada kelebihan uang, saya taruh di emas. Ada kelebihan uang, saya taruh di properti. Artinya tahu LM segala macam pasti tahu. Nah, sekarang saya pengen cerita. Tahun 2012-an itu kan harga emas lagi naik banget ya Pak ya. Bapak beli dari 80.000 pasti Bapak tahu pergerakan. 80.000 itu tahun 2000 ya. Berarti 2012 itu kan kenaikan yang sangat cepat dari 2008 ya Pak ya. Karena harga emas dunia mengalami titik tertinggi pada saat itu. Gejolak lah. Pada saat itu tren namanya berkebun emas Pak. Berkebun emas tuh gampang.
Dia punya uang misalnya membeli 1 kilo. Oh ya, saya pernah dengar tuh. Pernah dengar? Kemudian jadi 0,99. Terus dia bawa ke tempat gadai. Iya. Itu pakai ilmunya Kiyosaki itu. Jadi dia taruh gini, terus dijaminkan, dapat duit tunai, dia belikan lagi emas kedua, dikurangin gramnya gitu ya. Coba kita hitung-hitungan ya Pak ya. Jadi strategi gini, beli 1 kilo, pergi, beli emasnya, dapat, pergi ke tempat gadai, dikembaliin duit 90%. Iya. Berarti kalau dia ulang selama 10 kali, habis. Dia berarti mendapat dengan modal 2 kilo emas, betul. Dia dapat 11 kilo. Iya. Berarti kan kenaikan 11 kilo. Secara jaminan udah habis karena 10 kali kan. Tapi secara fisik dia terima 11 batang tapi dengan modal 2 kilo ya Pak. Betul. Itu sebenarnya perdagangan forex tuh begitu. Cuman problemnya, kalau dia paham. Iya, secara psikologisnya bagus dan dia bisa mengendalikan dirinya. Itu banyak yang bangkrut Pak. Berkebun emas bangkrut semua di 2014 ketika selam. Ketika selam bangkrut. Saya bilang kalau dia pergi ke industri forex malah dia selamat. Loh, kok bisa Pak fisik mengalahkan yang non fisik seperti perdagangan forex? Karena di forex kita bukan 1:11 Pak. Bukannya 1:5 Pak. Kan kalau 2:11 artinya kan 1:5,5 ya Pak. Di forex 1:100 Pak. Artinya berkebun emas yang dilakukan itu salah. Itu terlalu berisiko. Memang nggak boleh. Bagi saya itu semacam ada unsur gamblingnya juga. Dia dan ngutang kan? Dan ngutang. Dan itu forex. Jadi ketika Anda melakukan berkebun emas 1:5,5 Anda merasa baik-baik saja, Anda dalam bahaya besar. Karena di forex 1:100 dan Anda nggak perlu bayar biaya titip, Anda tidak perlu bayar biaya gadai. Coba bayangkan, pemahaman yang bisa sejauh itu kita bawa di industri forex, Pak. Misal, saya agak bicara lebih jauh sedikit. Silakan. Kalau suatu hari ini kita akan meninggalkan dunia, meninggal dunia nih kita ceritanya. Saya udah pesan sama istri, sama anak, contohnya ya. Ini kekayaan papa nih, aset papa nih, 2 lemari, contohnya. Siap. Sertifikat. Nih, kita bicara Akiditio lah ya, yang baru-baru ini mau sekitar 2 triliun. Siap. Iya kan? Itu banyak loh orang kaya Indonesia yang taruh duit di Singapura. Tapi orang yang meninggal itu tidak kasih ahli waris. That's it, pemerintah Singapura dianggap nggak bisa bablas. Iya. Makanya, beda dengan Indonesia. Beda dengan Indonesia. Karena dia tidak mau risiko. Karena banyak orang ngaku-ngaku jadi ahli waris. Iya. Itu regulasi dari pemerintah Singapura. Paham. Makanya banyak orang Indonesia yang duitnya nggak bisa dicairkan. Iya. Di Singapura. Itu terjadi. Itu benar-benar terjadi. Makanya menurut saya Akiditio, bukan saya membela, bisa jadi kasusnya mirip kayak gitu. Karena papanya tidak memberikan ahli waris. Iya. Itu karena sering terjadi. Jadi bukan ngeprank itu kemarin 2 triliun itu. Beneran ada. Iya, logik sih. Logik kan? Tapi dia tidak bisa cairkan. Nah, kembali, saya udah berpesan nih. Ya kita nggak tahu kita meninggal kapan, tapi kita udah, nih fisiknya gua kayak gini. Nah kalau forex ini kita cara legasinya meninggalkan warisan gimana? Saya kasih handphone saya aja Pak. Jadi handphone ini duit ya. Ini aset gitu ya? Saya kasih handphone saya, kasih ya kan? Passwordnya. Dan hari ini zaman sudah canggih Pak. Artinya adalah eKYC dan Certificate Authority itu sebenarnya kan bisa pairing dari 2 handphone. Dan itu tinggal saya kasih pairing kan dengan istri saya, itu sudah selesai. Itu udah selesai. Sekarang kalau bicara sekarang blockchain apa juga. Yes, makanya itu sebenarnya adalah ya kita harus peka zaman. Bukan artinya adalah orang-orang yang lama itu, saya berpikir seperti ini ya. Kita semua sama-sama pernah nonton film-film yang sangat keren dari Leonardo DiCaprio berbicara mengenai The Wolf of Wall Street. Lalu kita bicara The Pursuit of Happiness. Coba lihat tahunnya tahun berapa. Mereka di tahun-tahun tersebut, mereka masih menggunakan telepon. Tapi Anda melakukan dengan caranya mereka persis di tahun 2021 ini, nggak works lagi, Pak. Nggak works lagi ya? Karena sudah beda. Kita naik taksi Bluebird lagi ya? Ya nggak tahu deh kalau itu kan. Nggak naik Gokar atau Grab lagi. Siap, oke. Ibaratnya seperti itu. Kita pesan tiket masih ke biro perjalanan. Akan selalu seperti itu. Bukan ke Traveloka dan sebagainya. Iya, OTA, mau pakai OTA. So, kembali ke cerita tadi, orang yang bunuh diri secara, saya kembali flashback ke semula. Ada satu teman Bapak yang ke-6. No. Kira yang ke-6. Let's say teman saya ke-6 dan sampai ke 100. Yang mana juga saya percaya video ini akan menjawab keresahan orang-orang yang di usia seperti saya. Karena gini loh ya, orang usia kayak saya ini baru orang-orang yang sudah pegang uang. Siapa? Beda sama pemula ya. Siap. Usia 20 yang masih merintis karir. Iya. Nah, orang yang bisa bermain forex, lagi-lagi saya pakai istilah bermain forex. Itu kan dia bingung duitnya mau taruh di mana. Let's say ya dia keluarkan 5% dari total asetnya. Ya udah mainkan.
hilang ya hilang. Psikologis orang yang duitnya banyak. Jadi dia split 5%, mainkan. Katanya bisa cuan 5 kali lipat dalam sebulan. Oke lah, mainkan lah. Saya nggak mau tahu industri. Kan dia bingung. Mungkin dengarkan penjelasannya Bro Rian aja, dia mungkin melongo dan ya bagus-bagus. Tapi dia nggak ngerti. Tapi itu orang berduit. Nah, sedangkan broker ini kalau nggak cari orang berduit, dia mau kelola duitnya siapa? Iya, Pak. Nah, ini kan. Nah, sedangkan yang tadi Bro Rian ngomong itu retail. Dia mungkin baru dapat terima gaji kemarin 4 juta UMR, dia sisihkan 1 juta untuk seperti ini. Dia seneng banget. Gila, gua kerja mati-matian dari pagi sampai malam, sehari 8 jam, 10 jam, sebulan 25 hari, gua baru terima 4 juta. Sekarang ngikutin caranya Bro Rian 1 juta. Minggu depan gue udah duitnya jadi 10 juta. Ini gue harus kerja 2,5 bulan. Dia mulai ngomong sama teman-teman di kampungnya nih. Ya kan? Ini aja lah, main inilah. Apalagi kan sekarang banyak influencer. Ini enak ini. Siap. Nah, dia ngajak orang nih. Nah, orang yang diajak juga seperti itu. Padahal, kamu gila beli motor baru ya? Iya, gua beli habis main forex. Tambah panas kan masyarakat kita kan. So masyarakat kita ini 95% emosional, Bro. Siapa? Mereka dengarkan penjelasanmu secara teknikal, fundamental, kepala mereka pusing semua. Nah, tapi ini pemula ya. Jadi dia ngomong, naik motor, gua juga pengen tahu gimana caranya. Dia ngajak. Pang. Mulut ke mulut cepet. Puluhan, ratusan, ribuan, apalagi sekarang semua punya HP. Ini kamu download ini aplikasinya nih, di-share, dikirim dan sebagainya. Pas harga naik, tiba-tiba jatuh. Semua ngomel-ngomel. Secara langsung dia nggak berminat jadi broker, dia cuma testimonial. Akhirnya secara langsung dia jadi broker. Ini sering kejadian. Yang rugi teriak-teriak lah, Pak, intinya ya. Nah, ini penjelasan Bro Rian gimana? Dengan masyarakat kita yang atas juga nggak mau pusing dengan edukasi, dia relakan. Mending itu, kalau dia rela, ya misalkan kehilangan duit 10M, tapi aset dia 1T, apa arti 10M? Itu cuman mungkin 1% kan? Nah, kayak Anda kekayaannya punya uang 1 juta, Anda kehilangan 1% cuma 10.000, mungkin juga nggak terlalu. Nggak kenapa-napa. Sama, psikologis. Nah, gimana penjelasan Bro Rian dengan masyarakat kita yang dengan adanya informasi seperti ini yang katanya very aman, forex itu tadi, dengan psikologis masyarakat kita yang masih seperti ini. Iya, baik. Yes. Market ini bisa dijadikan apapun. Pertama, bicara mengenai forex. Buat orang yang sudah punya uang banyak, punya aset emas begitu banyak. Sekarang saya mau tanya, Pak, kalau misalnya Bapak beli emas, berarti pikiran Bapak, emas Bapak akan menjadi tambah bernilai kalau harganya naik ya, Pak? Capital gain ya. Yes. Tapi perlindungan mata uang ya. Yes, karena itu adalah alat kebal inflasi, memastikan kita tetap kaya. Yes, betul. Tapi ketika kita bawa ini ke industri forex, yang kita lakukan di sini kalau mau hanya mengamankan aset menjadi lebih aman lagi, kita ambil opsinya hedging, Pak. Dimana jadi double hedge. Bapak menghedge terkait dengan nilai mata uang karena Bapak pegang emas. Yang kedua adalah ketika emas turun, Bapak ambil posisi short di sini, Bapak akan dapat setiap kali penurunannya. Contoh sederhana kemarin, ketika harga di level 1.800 lebih, pada saat itu saya ambil hedge. Saya merasa bahwa ini akan ada sesuatu yang akan terjadi. Dan benar harga slump ke 1.600. Short. Jadi emas di rumah saya diam, tapi saya merasakan penurunan akibat emas di rumah saya drop harganya. Rugi dong. Opportunity loss dong. Ada sesuatu unrealized loss dong, Pak. Tapi di pasar ini saya mendapatkan keuntungan karena harga turun karena saya ambil short. Jadi buat orang-orang yang punya fisiknya, sebenarnya dia bisa menghedging di industri ini tanpa perlu memikirkan day by day trade, itu tidak perlu dilakukan. Karena menjadi sarana lindung nilai. Oke. Nah, sekarang untuk orang-orang yang pemula, bicara mengenai trading, begitu gampangnya. Ya memang pada akhirnya yang menjadi masalah utama kenapa orang itu susah menjadi kaya dari industri dan instrumen investasi seperti forex dan lain sebagainya, karena memang tidak pernah mau belajar dan selalu euforia. Dan dia berpikir bahwa pembelian pertama berhasil, maka pembelian kedua akan berhasil, ketiga berhasil, keempat berhasil, lima berhasil. Tidak. Pembelian pertama berhasil, 2-10 kemungkinan Anda rugi. Kalau pembelian pertama Anda rugi, mungkin pembelian ke-10 baru untung. Kenapa? Karena memang ada sesuatu, nggak mungkin lah. Saya mau tanya, Bapak kan juga sebagai seorang pebisnis, apakah bisnis bisa untung terus-menerus, Pak? Ya, tidak. Nah, berdagang itu, pikirkan bahwa handphone Anda ketika Anda pencet beli dan jual, ini adalah as a business. Tapi bedanya adalah Anda tidak perlu ada accounting,
Anda tidak perlu ada yang namanya setoran modal dan juga dana mengendap. Kan kalau kita bisnis itu kan ketika kita buka kedai bakso, ketika kita dapat uang 10 juta itu kan menuju break even point. Tapi kita trading forex di sini. Kita paham industrinya lah. Betul. Jadi ketika masuk ke sini, Anda tahu bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Anggap ini sebagai bisnis Anda, walaupun nggak ada barangnya, tapi inilah perdagangan kelas dunia. Mana ada orang di dunia ini yang punya perusahaan besar tidak mengerti yang namanya hedging mata uang? Saya nggak pernah dengar. Kalau ada semua grup konglomerasi keteteran bayar hutangnya dalam US dollar, pasti mengerti foreign exchange, sudah pasti. Hedgingnya saya nggak tahu pakai apa. Apakah mungkin dia silvernya dia hedging karena dia membutuhkan PCB yang digunakan untuk solder dan juga timahnya menggunakan hedging? Kita juga nggak tahu. Yang jelas ini adalah barang serius. Jadi untuk pemula sangat bagus mengerti hal yang ini. Kenapa? Karena contoh gini, kita tiba-tiba melihat kok US dollar kenapa selalu bisa mengalahkan rupiah. Kalau Anda ada di industri ini, Anda jadi tahu bahwa ternyata memang US dollar itu tidak pernah turun. Loh Pak, turun Pak. Kemarin bukannya di podcastnya Pak Gita, Mas Ryan setuju bahwa ada yang namanya penguatan sesaat, betul. Tapi dalam keadaan tertentu, mau Amerika itu dalam keadaan apapun, 2 kali penurunan kita resesi dan krisis yang sebelumnya, kita selalu kalah kok, kita kembali kalah kurs. Nah, di sini tuh kita bisa belajar. Dan kita bisa trading. Toh hari ini membuka rekening forex itu cuma $100. Jangan Anda punya uang 10.000 US, Anda masukin 10.000 ke sini. Anda akan kenapa-napa. Orang udah nggak ngerti, tiba-tiba belinya mobil balap. Kalau belum ngerti, belinya mobilnya yang pelan dulu dong. Mobil niaga dulu. Iya, jangan tiba-tiba langsung beli mobil balap. Itu salah. Masalahnya masyarakat kita ini rendah literasi. That's a problem. Dan yang rendah literasi ini jumlahnya itu banyak. Puluhan persen di Indonesia. Puluhan persen ini bicara puluhan juta sampai 100 juta orang. Dan sekarang masuk ke industri forex ini. Dan online lagi. Dan mudah. Dan mudah lagi. So, dan penjelasannya Bro Rian tadi seperti itu, mungkin mereka nangkep mungkin cuma 5%. Iya. Makanya mesti buat podcast ini lebih banyak, Pak. Kenapa? Karena ini saya juga kenapa mengedukasi saya dari 2012 mengedukasi saya menulis buku sudah 20, Pak. Salah satunya industri forex, ada banyak saham. Karena itu, Pak, di Indonesia itu sulit, Pak. Mencari hal seperti itu susah. Buku cuma dibaca judul, isinya apa pusing sendiri. Itu Indonesia juga. Ada sebuah penelitian, tingkat literasi Indonesia itu dari 61 negara, Indonesia nomor 60. Bagus dong, Pak. Nggak 61 tuh berita baik. Berita baik. Artinya rendah banget, Pak. Rendah banget. Juara 2 dari bawah gitu. Juara 2 dari bawah. That's it. Makanya mudah disulut, mudah dikompor. Karena emosional, Pak. Karena karakteristik bangsa kita tuh ikut-ikutan itu loh. Bahaya sekali. Jujur kalau kita di instrumen investasi dan juga instrumennya apalagi derivatif ya seperti forex, peluangnya besar. Anda mendapatkan segala kemudahan di sini. Oke, let's say dari tadi penjelasannya Bro Rian, saya menangkap satu poin bahwa sekali lagi ini bukan salah industri, tapi pelakunya. Nah, pelakunya ini yang mengambil unsur gambling, mengambil sebuah minimnya pengetahuan, tapi dia berani sedikit menjanjikan. Nakal dan fraud, sehingga terjadi kayak kisah teman-teman saya yang kedua, ketiga, dan keempat tadi. Dan akhirnya, kalaupun let's say dia harus paham betul risikonya, kalau dia langsung download aplikasi ini, dan dia langsung belajar langsung, dia juga harus paham risikonya. Nah, dia punya ini nggak? Daily chat mentor nggak? Misalkan dibimbing gitu. Kalau dia nggak mampu baca, ada orang itu suka lebih langsung diajari gini secara langsung. Karena minimnya literasi itu tadi ya. Let's say ya, kita nggak bisa pungkiri mungkin tingkat pendidikan mereka. Ada nggak di aplikasi ini yang memang langsung mengajarkan ada mentor yang membimbing one on one, pertanyaan apa dia langsung dibimbing? Iya, jadi pertama ya seperti yang tadi saya kemukakan gitu ya. Ketika saya diundang untuk di industri forex, Mas Ryan mau nggak jadi brand ambassador di Okta gitu ya? Saya bilang, bener nggak mau mengedukasi masyarakat Indonesia? Indonesia ini industri forex ini loh belantara yang nggak ada suatu edukasi yang jelas. Hancur, Pak. Oleh karena itu saya bilang kalau mau kita harus buat setiap minggu live trading. Kita buat live trading setiap hari Rabu, Pak. Itu kita live, kita tanya jawab, lalu juga kita berikan setiap hari itu ada grup Telegramnya juga Okta. Saya rasa hal seperti itu harus dilakukan. Kenapa? Ya setuju bahwa kalau dibilang dari kondisi adalah hari ini itu informasi sedikit, itu mungkin berbeda, Pak. Saya kalau dulu di 2004, kita mau cari informasi susah. Hari ini informasi berlebih, tapi kita nggak tahu mesti sortir yang mana. Namanya pemula kok suruh milih.
Pemula itu nggak bisa Karena milih. too much information kan. Hari ini Semua jadi terlihat menarik gitu. betul. Apalagi ketika kita perginya benar dan yang nggak benar pun kita nggak bisa sortir dengan baik. Ya pada akhirnya memang kita mesti jadi orang yang mau effort dulu. Kalau kita nggak mau effort ya nyoba boleh. Tapi ketika kita bicara di industri forex ya Pak, Betul. forex ini sebenarnya paling fair menurut saya. Satu, kalau kita di trading saham, apakah trading saham ada virtual tradingnya? Ada, betul, tapi tidak seperti apple to apple ketika kita trading sebenarnya. Misalnya, kita beli saham, beli dengan virtual, bisa, tapi nggak ada queuing. Kalau kita beli saham kan ada antrian ya Pak. Di Forex itu, kita diberikan virtual trading untuk 100% sama persis dengan ketika nanti kita live trading. Padahal dulu Bro Rian ini anti forex juga kan? Anti tidak, tapi saya akhirnya punya komitmen karena waktu awal saya belajar sangat sulit, saya bilang, saya jangan ngobrol forex lah, kita ngomong literasi rendah, reksadana dan saham saja yang gampang. Ada fisiknya, lalu juga kita bisa menerima dividen, just in case ternyata tidak untung kita masih dapat dividen. Ini lebih bisa terima di Indonesia. Tapi ya kembali lagi Pak, dengan saya mengatakan seperti itu di publik dan saya adalah orang yang didengarkan publik, secara tidak langsung saya ini jadi melawan undang-undang Pak. Undang-undangnya dari tahun 97 loh Pak, bahwa ini perdagangan berjangka itu diatur. Artinya ketika kita mengatakan jangan trading forex, berarti kan undang-undang itu kita sanggah. Wah, kita mesti gugat-menggugat dong gitu ya. Nah itu saya jadi sadar bahwa itu salah. Pada akhirnya saya tidak mengajak, tapi saya kasih lihat, ini yang saya lakukan. Anda merasa ini nyaman nggak? Kalau nggak, pas, cari orang lain yang bisa sampai nyaman. Kalau sampai pada akhirnya nggak usah datengin industri ini bukan buat Anda. Instrumen investasi banyak kok. Saya sharing instrumen investasi begitu banyak, A to Z. Mulai dari saham, mulai dari options, mulai dari cryptocurrency, mulai dari sektor real, mulai dari yang namanya ORI, sukuk, SBR, peer-to-peer lending, koperasi, deposito, BPR, properti, hedging, franchise. Ayo silakan. Anda mau yang mana, suka yang mana. Tapi kan setiap instrumen akan ada trade off ya Pak. Apa ada instrumen tanpa trade off? Pak, yang namanya sukuk itu bebas risiko. Iya, tapi minim untung. Pak, bagaimana cara agar saya dapat pendapatan tetap tapi saya lebih tinggi dapatnya? Ya udah, Anda pergi ke peer to peer. Pak, peer to peer banyak gagal bayar. Lah itu trade off-nya kan gitu ya. Kan selalu begitu. Ya demikian juga forex ini bagus. Sampai akhirnya kenapa Anda mau terjun ke forex dan mendalami industri forex ini? Saya melakukan transaksi belajar dari terakhir Tahun berapa ya? 2007. 2007. Kan sebelumnya dari saham kan? Dari saham. Reksadana. Dan options, Pak. Dan options. Forex itu menurut saya waktu itu saya belajar dari tempat yang salah, maka saya merasa bahwa ini wah, resiko sekali. Belajar dari tempat yang salah. Kata-kata ini penting banget. Belajar dari tempat yang salah. Udah belajar aja bisa belajar di tempat yang salah ya. Nah, kata-kata ini saya pakai kata-kata ini. Belajar dari tempat yang salah. How do they know kalau ini mereka belajar sudah di tempat yang benar? Oke. Satu ya menurut saya. Ciri khasnya yang benar gimana? Pertama, Anda belajar dari broker yang jarang memiliki highlight negatif. Jadi ketika kita bicara di Indonesia, banyak broker yang mendapatkan highlight negatif. Jadi hindari. Lalu yang kedua adalah coba cari mentor. Kalau misalnya Anda ragu baru ketemu pada saat itu, coba cari rekam jejak dia. Kita baru kenal sama Pak Chandra. Hari ini kan dunia media sosial luar biasa ya Pak. Kita bisa lihat. Kalau ada broker, kalaupun ada orang seperti saya yang mau mengedukasi, tapi ujung-ujungnya adalah ngelola duit Anda, tinggalin. Tinggalin. Berarti itu seperti kayak teman saya yang kedua, ketiga tadi. Karena nggak bisa Pak. Karena industri ini fund manager itu adanya di dunia stock market Pak. Di sini tidak adanya mungkin seperti copy trade, tapi di copy trade di Indonesia belum diakui. Mungkin adanya expert advisor robot, tapi robot itu tidak diakui sebagai bagian robot dari. Itu sekarang lagi populer. Iya. Katanya meminimalisir risiko. Jadi kalau kita di Indonesia malam ngantuk kan, sana lagi pagi. Jadi kalau ketiduran Bisa ambil posisi. Kalau kita ngantuk, lalai sedikit aja, loss. Iya. Itu sering kejadian. Iya. Saya sering dapat curhat begitu, tapi I never do that. Saya bukan pelaku. Saya ini kan investor. Saya nggak pusing lah. Ya, tapi ini saya sering dapat curhat seperti itu. Nah, sekarang katanya ada robot itu bisa Maha pintar. Bisa apa? Kalau kita lalai ngantuk atau apa, nah dia bisa cut loss, set harga tertentu dan sebagainya. Ya sama kayak kripto juga lah. Kita mau buy di angka berapa, kita mau sell di angka berapa. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau nggak tercapai, ya dia nggak kesel. Tapi kalau tercapai dia otomatis sell gitu ya.
robotnya banyak varian di forex itu lebih variannya lebih banyak Pak. Karena memang robot di forex itu jauh lebih duluan. Saya 2004 pun sudah tahu ada namanya expert advisor, tapi pada saat itu belum menyentuh. Jadi itu barang lama. Sebenarnya kayak suatu automatic order saja lah, bukan sebagai robot, tapi hanya automatic order. Jadi sebenarnya melihat seperti itu selalu dua sisi Pak. Bagi seorang pemula melihat itu menjadi sesuatu alat bantu yang sangat bagus. Tapi menurut saya segala sesuatu yang sudah ada otomatisasinya sampai hari ini masih banyak errornya. Masih banyak error. Jadi kembali lagi harus belajar pada poin orang yang tepat. Tadi kan Anda sudah ngomong 2 brokernya dulu deh. Kita cari brokernya yang memiliki sedikit pemberitaan negatif. Nah, terus apa lagi? Kira-kira belajar dari orang yang tepat itu adalah coba lihat rekam jejaknya. Apakah memang mengajarkan atau pada ujungnya ngajarin abis itu jualan seminar tuh nggak salah. Tapi kalau jualan abis itu ngelola duit itu biasanya salah Pak. Karena mengelola uang itu perkara yang berbeda dengan ngajarin. Pernah ngelola duit orang? Nggak pernah. Kenapa Anda nggak mau? Karena saya ketika saya datang ke industri ini pertama kali saya masuk ke dalam dunia investasi, saya sudah mengatakan bahwa saya hanya mau menjadi edukator. Kalau mau ya silakan, saya mau edukasi, saya ajarin, tapi saya tidak akan. Anda punya tim nggak untuk yang mengedukasi masyarakat kayak gitu? Ada. Berapa orang tim? Ada. Yang silakan menjawab. 24 hour kalau mereka mau bertanya. Kalau ke saya langsung tentu kan kita ada sesi-sesinya ya Pak ya. Tapi tim saya hari ini 14 orang Pak. Jadi 14 orang itu siap menghandle jutaan orang ini. yang kalau tertarik mau ke industri forex. Boleh. Itu 14 orang ya lumayan lah ya. Daripada sendiri dulu kan sendiri. Siap. Belajar di tempat yang salah. Ini belajar ke tempat yang benar. Ada lagi faktor lain? Belajar di tempat yang benar itu harus seperti apa? Sebenarnya kalau belajar di tempat yang benar itu adalah coba kita ini cari-cari sebenarnya buku di dalam negeri itu mengenai forex jujur ya Pak ya, menurut saya buku mengenai forex di dalam negeri itu masih kurang. Masih kurang. Hari ini mulai mapan buku mengenai saham, yes betul. Tapi buku mengenai forex jujur masih kurang. Indonesia kan memang agak ketinggalan jauh masalah saham dengan Amerika ya. Derivatifnya tertinggal. Indonesia itu derivatif saham pun masih jauh. Indeks, reksadana indeks, ETF. Wah ini baru populer masalah angkatan corona. Sebelumnya nggak terlalu populer. Jadi corona ini memang jumlah emiten bertambah, jumlah nasabah di bursa juga bertambah. Naik ya. Jadi orang berusaha untuk mencari peruntungan baru karena berpikir dia ada di rumah. Yang online ini saham diserbu, forex diserbu, kripto diserbu, semua yang bisa dijadikan online dari rumah ya carikan. Ya, itu nggak salah, tapi hati-hati di balik itu ya kita tetap harus sadar. Nah, yang selanjutnya lagi adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang selalu berbicara mengenai industri ini Pak, baik industri pasar modal ataupun derivatifnya adalah kalau dia selalu membicarakan hal yang menguntungkan, hindari. Menguntungkan hindari? Karena selalu bicara yang menguntungkan Pak. Dia nggak berbicara loss-nya? Loss-nya. Dia nggak pernah berani bicara loss-nya. Karena tapi memang kalau nggak gitu nggak menarik dong. Ya, justru saya mau dengerin kamu karena mau cuan. Lah ngapain mau dengerin kamu mau jadi rugi? Iya. Kenyataannya dalam hidup nggak akan ada yang bisa digaransi secara keuntungan. Berarti itu broker nggak laku. Masalahnya jadi di situ. Iya kan? Siapa yang mau ketemu? Malah mau makan duit gue nih, jadi tambah rugi. Kan bukannya ini baik. Broker ini tidak pernah memegang uang kita. Makanya dia hanya mengatakan ketika Anda beli, good luck and thank you. Semoga pembelian Anda benar. Terima kasih karena sudah membayar broker fee. Lain daripada itu kan sudah mengikuti mekanisme pasar kan. Ini kalau brokernya yang benar ya Pak. Nanti tiba-tiba berkembang lagi nih. Pak, tapi kan yang namanya forex zero sum game. Lah, jadi mundur, jadi bulat gitu. Jadi kita bicara dulu dari sudut pandang bahwa broker ini sebenarnya punya kepentingannya adalah kita itu sustain. Yang kurang ajar adalah bagaimana caranya ngabisin duit. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Ya kan mereka hidup dari situ. Iya, akhirnya kembali lagi kita berbicara mengenai etika, standar profesi yang baik, mau mengajarkan orang. Punya standar profesi aja, punya ini aja masih bisa nakal kok. Itu kan cuma syarat untuk memuluskan dia, untuk meyakinkan calon customer atau calon prospeknya untuk nabung di dia atau store duit ke dia. Ya, ini loh, gua punya lisensi ini loh, gua terdaftar ini loh, gua ikut sertifikasi ini loh. Ya. Sama aja. Iya memang. Makanya itu cuma alat ngibulin orang aja. Gunakan mesin mencari. Jejak digital itu sekarang lebih sadis Pak. Kita meminta, halo Google tolong dong tulisan mengenai itu tolong di delete. Nggak bisa.
Nggak bisa hilang. Barang ini sebentar lagi akan menjadi blockchain dengan decentralized data. Secara otomatis tidak ada satupun yang bisa memiliki data center yang sendiri, tidak bisa menjadi superpower. Data itu ada. Oke, jadi sekarang kalau mau cari mentor yang benar, let's say ke Bro Rian, harus ke mana? Coba disampaikan. Kalau ya saya nggak download apa atau? Kalau dari saya pribadi ya, saya menjadi orang yang mengedukasi, ya kan. Saya pada saat ini berjalan bersama salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan terdaftar di Bapepti. Itulah syarat mutlak dengan saya. Nama brokernya apa? Okta.id, Okta Investama Berjangka. Jadi ya di sini kita belajar setiap minggu, selalu belajar bersama, setiap hari kita ada briefing bersama. Mungkin seketika kita bilang tempat lain juga melakukan itu. Yes, betul, tempat lain yang benar harus melakukan itu. Kalau yang nggak melakukan itu adalah yang aneh. Tapi apa yang kita coba lakukan adalah kita mencoba awareness yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Ayo dong, selain kita sudah bisa memilih broker, kita memilih strategi, jangan lupa ngatur duit yang benar. Sama kayak tadi saya Pak bilang, masa ada orang yang bisa WA saya, bisa Instagram saya, bisa bicara bahwa, Pak, kalau satu lot itu pergerakan harga emas dunia $1 itu naik berapa dolar, dia nggak tahu. Berarti dia tidak menyadari fundamental dan pengaturan keuangan yang baik. Jadi strategi itu bagus, nggak salah. Belajar tempat yang bagus itu benar. Tapi ada satu pengaturan keuangan yang sama penting. Jadi kalau mau tahu ya silakan lihat di kolom deskripsi ya. Silakan, boleh. Silakan bisa coba di Okta. Tapi sekali lagi ini cuma alternatif ya guys. Betul. Ya. Jadi banyak profesi yang lain. Anda mau jadi reseller ya boleh. Mau jadi dropshipper ya boleh. Ini kan cuma salah satu. Tapi sekali lagi semua instrumen itu ada resikonya. Jadi kalau mau manis-manisnya doang, semua orang juga manis itu ya. Iya. Ini ada resikonya yang sangat high risk. Jadi kalau Anda berani, kalau sudah siap loss, anggap itu duit sekolah dan belajar ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan nggak berani, nggak kuat mental ya jangan, kan lebih baik gitu ya. Kalau dibilang high risk ya betul. Tapi kalau dibilang low risk, no risk juga bisa. Harga no risk. Ya itu seperti tadi saya bilang, berani nggak saya tantang. Anda beli 0,1 emas dunia di harga berapapun, nggak usah pakai ilmu teknikal, tapi Anda taruhnya 18.000 US. Saya jamin nggak bisa bangkrut. Loh kenapa? Loh harga emas dunia itu kalau kita pasang $1, kayak kita satu lot kita buy satu lot, itu naik turunnya $1 itu udah 100 Pak. Berarti kalau harga emas dunia hari ini 1.800, dengan saya pasang 180.000 US, berarti saya nggak akan kenapa-napa. Itu seperti saya membeli emas 3 kilo. Jadi banyak orang yang di industri forex ini Pak, dia tidak bisa memberitahukan bahwa apa yang sedang dia lakukan. Beli apapun nggak tahu. Itu bahaya. Jadi kalau saya selalu mengedukasi bahwa bayangkan kalau Anda kesulitan membayangkan indeks saham, karena indeks saham itu imajiner sekali menurut Anda, pinggirin. Kalau Anda nggak ngerti bagaimana cara jual beli dolar, karena dolar, rupiah, euro, dolar, dan lain-lain itu bingung, coba kita ngomong emas aja dulu. Kalau beli emas ini kan sama gampang, Anda pergi ke toko emas, nah sekarang bayangkan emasnya tidak Anda bawa pulang. Sekarang Anda perjanjikan membeli di 1.800 US dollar. Anda tidak perlu mengeluarkan uang 1.800 dollar per troy ounce. Per troy ounce. Jadi satu troy itu berapa? 31,1 gram. Ketika saya pencet satu lot, itu setara 100. Artinya setara 3 kilo. Jadi, begitu Anda pencet satu lot nih di forex, itu Anda pencet satu lot, itu Anda setara mengantongi emas 3 kilo. Loh Ryan, kok saya nggak perlu keluarin uang setara 2,4 miliar sih? Nah, Anda tahu tuh. Kenapa? Karena broker forex Anda membayar 99-nya, Anda cuma bayar satunya. Konsep-konsep gini nggak ada loh, Pak. Coba cari di channel ya, Anda cari di video, nggak ada. Saya juga bingung kenapa nggak diedukasi. Guys, kalian paham nggak apa yang diomongkan sama Bro Rian ini? Kalau Anda mendengarkan semakin bingung, ya saya maklumi ya. Karena ini sesuatu yang baru. Tapi ya sekali lagi, kalau Anda mau tahu lebih lanjut, ya Anda silakan profiling Bro Rian Filbert ini siapa, ya kan, kalau Anda mau tahu lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan diskusi kita di topik berikutnya. Ini sangat menarik sekali karena masih ada pertanyaan-pertanyaan saya yang masih sangat mengganjal dan ini mewakili masyarakat pada umumnya. Kita lanjutkan setelah sesi berikutnya. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.